Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli. Bertolak belakang, wal akhiratu khairul minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tetap orang mau malah ngambil dunia lebih baik daripada akhirat gitu. Tetap bahasanya begitu aja. Apapun yang menjadi akhirat diakhirkan, nggak ada lagi urusannya dunia. Maksudnya gambarannya karena akhirat dan dunia. Bah. Jadi nanti pesen nonton debat boleh, tapi tong ayo sholat berjamaah heula paruman kayak gini. Tinggal kembali masing-masing apakah nanti sholatnya mau dicaci atau tidak. Ya tinggal nanti respon adzan Isya kira-kira pinuh teu masjid. Karena debat nanti sebelumnya ada yang begitu. Nah ini kembali ke masing-masing. Saya hanya menyampaikan itulah bahasa fawailul lil musholin. Dan diantaranya yang khawatirnya dia termasuk orang yang munafikin. Apa munafikin? Artinya apa? Tidak ada keimanan di dalam dirinya. Dari karena tidak mengagungkan. Kata guru saya, bukan mengerjakan sholat kamu sebagai ciri orang beriman, tapi kamu mengagungkan sholat tidak. Itu bedanya. Jadi mengerjakan sholat dengan mengagungkan sholat beda. Kenikmatan baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Salah satu adalah nikmat sehat dan nikmat umur, dan utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir ke tempat yang mulia di Masjid Al-Munawwarah. Salat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya,
serta umat yang selalu setia mengikuti ajarannya, termasuk kita sekalian yang juga umat-umat sampai yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi Antar DKM Antapani, yang terhormat Bapak Ketua MUI Kecamatan Antapani, yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Munawaroh, yang terhormat Bapak Ketua RW 04 Antapani Tengah, dan yang terhormat para Ketua DKM dari Forum Komunikasi Antar DKM dan para jamaahnya, serta hadirin rahimakumullah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya untuk memenuhi undangan kami, yaitu dalam acara program forum dari Forum Komunikasi Antar DKM, yaitu mengadakan pengajian rutin subuh keliling. Jadi 2 pekan sekali, dan untuk kali ini ada 1 minggu sebelum mungkin pada minggu depan hari tenang. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, sebelum acara dimulai terlebih dahulu akan saya bacakan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Ketua DKM Al-Munawaroh. Sambutan yang ketiga ialah sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Antar DKM. Terus acara yang selanjutnya ialah tausiah yang insya Allah akan disampaikan yang terhormat oleh Bapak Ustadz Haji Muklis. Acara selanjutnya ialah doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibaca basmalah acara ini dalam berjalan dengan lancar, insyaallah. Menginjak acara yang kedua ialah sambutan dari Ketua DKM Al-Munawaroh. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Suparyo untuk mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji serta syukur pada kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kurnia kepada kita semua, juga yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, antara lain nikmat umur, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan silaturahmi dan dalam rangka thalul ilmi dalam acara subuh keliling yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Antar DKM. Salawat serta salam semoga tetap tercerah bahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, berikut pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin. Perkenankanlah saya di sini untuk mewakili Bapak Ketua DKM. Sehubungan Bapak DKM nanti akan menjadi tausiah untuk mewakili untuk menik sambutan. Yang terhormat Bapak Ketua
hadirin hadirat yang kami muliakan, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian dari rumah atau dari masjid dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh sehingga mendapatkan imbalan yang berbahagia dari Allah SWT. Amin. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan subuh keliling pagi ini barangkali ada kekurangan-kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak semua. Sebagaimana biasa ini ya kami berhubung ya ini sebetulnya Al-Marwaroh adalah di tengah-tengah ya antara kidul dan tengah. Jadi mudah-mudahan yang hadir ini ya cukup lumayan, dan kemudian ya kami maklumi bahwa masih banyak acara-acara. Kalau hari Minggu itu kan ada yang dari panitia pernikahan dan sebagainya, jam 6 harus sudah ada di gedung dan sebagainya. Untuk itu mudah-mudahan yang tidak bisa hadir kami doakan semoga selalu dalam sehat dan sehat walafiat. Mungkin hanya itu yang sambutan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua DPM Al-Marwaroh yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Haji Suparjo. Menginjak pada acara sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Antar DKM Antapani yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua hingga subuh hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka kajian di acara subuh keliling ini. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah terus kita kembali. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa Pak Ketua Forum tidak bisa hadir karena beliau masih kurang sehat. Sedianya akan hadir hari Rabu kemarin. Begitu saya WA, ya siapa mau hadir, ingin ketemu jamaah sekalian. Namun karena kondisi beliau kurang sehat sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan dia menyampaikan salam kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan beliau akan cepat sehat dan kembali berada bersama kita. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Al-Marwaroh beserta jajarannya yang sudah menyediakan tempat dan yang lainnya. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ketua MUI Kecamatan Antapani, kemudian Bapak-Bapak Ketua DKM yang tergabung dalam forum, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
yang sudah hadir memenuhi undangan kami dalam acara forum di subuh klinik ini. Acara subuh klinik ini sudah biasa disampaikan. Yang lain adalah untuk meningkatkan silaturahmi kita yang sungguh luar biasa bagusnya untuk kita senantiasa bersilaturahim di antara jamaah. Kemudian juga untuk menambah ilmu kita. Dan pada kesempatan ini, insya Allah tausiah akan disampaikan oleh Bapak Haji Mukhlis, Ustaz Mukhlis, yang temanya adalah mendirikan sholat dengan menunaikan haknya sholat. Ini tepat sekali berkaitan dengan bulan Rajab ini. Jadi kita membaguskan atau memperbaiki sholat kita yang terkadang kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat kita diterima? Inilah mudah-mudahan kita dengan menuntut ilmu ini, sholat kita akan menjadi lebih baik, entah dari segi bacaan atau kekhusyuan kita. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini akan menambah ilmu pengetahuan kita dan memperbaiki ibadah kepada Allah SWT. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan 2 pekan ke depan, tanggal 18 Februari insya Allah akan diadakan di Masjid Al-Hikmah. Jadi tanggal 18 Februari akan diadakan di Masjid Al-Hikmah. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Forum Komunitas Antar DKM yang telah kita dengar bersama. Menunjukkan pada acara inti pada pagi hari ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Mukhlis yang dengan tema mendirikan sholat dan dengan menunaikan haknya sholat. Untuk itu kami persilakan pada Ustaz Haji Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li ajali afdali ta'atihi wa aqtaba amali sa'adatihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutasifu bi jami'il kamalatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqatihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-ajmin nayyirati salatan wassalaman daimaini mutalazimaini madamatis samawati wal ardi. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tubaihi ila yaumil liqa'i rabbih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim wa sadaqa wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis wallahu bisawabul murad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita semua kesehatan lahir. Dengan fisik kita bisa berangkat ke tempat ini, juga kesehatan batin, yaitu
dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkah ke tempat ini. Yang alhamdulillah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Tak lupa bil khusus guru kita, ketua MUI kita, Bapak Kiai Haji Abdul Abu Bakar, kajian hukum yang telah hadir. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan di umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Juga semuanya, terutama bil khusus wal akhos, yaitu kepada pimpinan kita, ketua forum Bapak Haji Imam yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau. Allahumma rabbana sa'il basya isfi anta syafi la syifat ila syifauka syifat la tusaqaman. Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulub wa dawa'i fil abdan wa sifaiha wa al absar wa biqutil arwah wa bidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma isafi amran, Allahumma isafi amran, Allahumma isafi amran. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bijatillah wa qudrati min syai'in ma'adi wa wadir khususan Bapak Haji Imam Harami Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kepada para ketua DKM yang tergabung dalam forum komunikasi antar DKM yang alhamdulillah telah bertambah keberkahan, yaitu ada Masjid Baitur Rahman Citra, ya Perumahan Citra, kemudian juga Anur, Buenfield. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya lagi harapan ketua kita Bapak Haji Imam lebih besar lagi yang bisa bergabung. Alhamdulillah. Di sini juga ada dari Kalijaga yang belum bergabung, insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya sekarang ini bisa nanti dikondisikan bisa bergabung. Kita merindukan dengan sholat subuh yang banyak. Biasa Jumatan banyak sudah biasa. Kalau sholat subuh seperti Jumatan itu luar. Nah, harapan kita seperti itu. Semuanya insya Allah dalam rangka kita menyebut keberkahan yang aman. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alil barakati minas samai wal ardh. Itu ayatnya sudah sering kita paham. Sebagai wujud orang-orang beriman, pasti yang melaksanakan sholat di dalam masjid itu mudah-mudahan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, mudah-mudahan, amin. Ya, waktunya jam 6 tadi. Ya mudah-mudahan setengah jam cekapnya ibu-ibunya. Lamun cekap berarti PR-nya masing-masing. Milai ka ustadna masing-masing. Abdi sawang ini masya Allah, iya badai didugikeunna sebelah mana jika mau tuntas sejam 2 jam mungkin. Tapi iya mah sekedar ringkasan lah ya. Yang mana harapannya setiap peringatan Isra Mi'raj itu bukan mengetahui sejarah Isra-nya dan Mi'rajnya. Yang paling utamanya juga adalah sholatnya. Ada kekhawatiran saya juga kalau membaca sendiri, aduh sholat saya diterima atau tidak ya. Ini saya melihat di surat Al-Baqarah saja. Banyak di ayat-ayat lainnya. Ternyata di dalam surat Al-Baqarah ini sedikit kalimat wa yuqimunas shalah. Itu alif lam mim dzalikal kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu dilihat dalam tafsirnya ternyata mendirikan sholat. Ini mungkin ada orang yang memahami mendirikan sholat itu saya mengajarkan sajalah sholat berjamaah di masjid pulang begitu saja tiap hari rutinitasnya. Ya, itu mungkin ada yang seperti itu. Maka ketika tidak dispesifikasikan makna daripada wa yuqimunas shalah, tidak akan ada perubahan. Dan mungkin merasa aman-aman saja ya, dengan merasa sholat di berjamaah 5 waktu, pulang pergi, itu pun sudah bagus. Tapi ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan, kita telaah di situ ada penjabarannya, masya Allah, ternyata khawatir juga. Ada kekhawatiran sebetulnya kalau orang yang ketika dia memahami seperti itu. Di dalam ayat itu sedikit saya sampaikan kalimatnya wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Maka dalam temanya menunaikan sholat, menunaikan sholat dengan memenuhi hak-haknya sholat. Jadi kalau ada haknya sholat ini yang akan jadi pertanyaan di akhirat. Karena sholat ini perintah Allah, maka ada hak Allah di dalam ibadah sholat yang harus ditunaikan. Bukan hanya menyelesaikan sebagaimana seseorang bekerja di satu tempat, ya kan?
kerjakan ini, kemudian selesailah semua dikerjakan. Maka yang menyuruhnya akan melihat hasil pekerjaan. Orang yang mengerjakan mungkin merasa, saya sudah selesai, sudah gitu kan. Nah, ini yang menilainya Masya Allah. Yang menilainya nanti Allah kan di akhirat jelas. Apalagi dalam keterangan awal yaumil qiyamati yusabu bi abdu as-shalah ida sholahat sayu amali wa ida basadat si amal samayu sama ini basadat amali. Jadi ketika seorang hamba dihisapnya pasti semua sudah tahu sholatnya yang pertama diperiksanya. Maka beres sholatnya ini, maka beres amalnya. Maka sholatnya ada yang hak-haknya belum tertunaikan, maka tertahanlah amal-amal yang lainnya. Amal yang lainnya berarti selain sholat. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita, bahwa kita semua akan diperiksanya, yaitu yang pertama adalah sholat. Maka perlu pengkualitasan selain kuantitas gitu. Jadi kuantitas banyak gitu, tapi kualitas. Sedangkan kita diperintah oleh Allah SWT bukan kuantitas dulu. Kalau saya nanya ke ibu bapak, kalau dikasih lemari ya, ukurannya misalkan 5 meter ke 2 meter dari kayu albasiyah dengan kayu jati ukurannya 1 meter ke 2 meter, pasti pilihannya apa bu? Kayu jatinya. Lamun dicabit biasa awis, lamun ayeuna albasiyah paling seberapa. Kenapa dia memilih yang kecil? Ya kualitasnya bu. Ada lagi ditambah ada ukirannya, Jepara teh. Wah Masya Allah, pasti orang akan memilih itu lagi. Nah ini ketika kita lihat dari benda-benda dunia, kadang-kadang kita ingin berkualitas. Tapi saya juga kadang-kadang dalam ibadah mah berkualitas mah nomor sekian kan, kuantitas dulu kadang-kadang yang dikejar. Tapi kalau bab dunia mah kadang-kadang kualitas. Coba Bapak Ibu dan hadir di sini, kalau pulang dari sini nanti dibagi di depan, milih 10.000, milih 50.000. Padahal kertasnya mungkin ukurannya sama, ya. Tapi tahu apa? Nilai, tahu kualitas. Oh, nu warna beureum sareng warna biru beda. Padahal warna beureum teh misalkan hiji, warna yang coklat bade 20 siki kira-kira tetap milih. Jadi ketika kita melihat nilai kualitas, maka dia akan mengutamakan itu. Nah ini kadang-kadang berita dunia itu kualitasnya yang disampaikan sehingga cinta kita kepada itu. Cinta kepada itu. Jadi kualitas cinta kepada ibadah sholatnya itu kadang-kadang berkurang. Atau mungkin saur bahasa Sunda mah hare-hare. Atau biasa cuek-cuek aja sholatnya biasa. Singkat saja, yang pertama hak-haknya sholat, yaitu Nabi hukukiha. Di dalam penjabaran yukimu, artinya mendirikan itu, artinya mendatangkan hak-haknya sholat. Dan hak-haknya sholat ini disebutkan ada berapa hal. Yang pertama dengan dohir, karena haknya sholat itu ada yang dohir, ada yang batin. Ada yang dohir, ada yang, jadi dohirnya ada 3. Yang pertama yaitu mendatangkan yaitu Nabi arkaniha, rukun-rukun sholat. Kemudian bisurutiha, syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian wa adabiha, adab-adab sholat. Itu yang kaitannya hak sholat yang secara dohir. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang yang ironis, umat Islam anu tau sholat, kadang-kadang rukun sholat aya sabaraha, jumlahna ge teu apa. Apalagi dihitung 1, 2, 3, 4. Syarat sholat sebahiji duka, apalagi disuruh ngitungnya. Terus ngitung teh satu diperiksa satu-satu, apalagi ini jumlah hitungannya juga kadang-kadang ada yang nggak tahu. Adab sholat begitu, gitu kan? Itu yang dohir saja, belum batin, belum ya dohir. Karena kita ibadah yaitu benahi dohir dulu, baru nanti batin. Nah, ketika dohir dibenahi, maka Allah akan memberikan kemudahan pengkualitasan di dalam batin. Jadi ibadah itu tidak ujuk-ujuk langsung ikhlas gitu, tidak ujuk langsung khusyuk. Karena ada yang namanya hak sholat itu yang batin itu 3. 1 khusyuk, 2 hudu, 3 ikhlas. 1 khusyuk, 2 hudu, 3 ikhlas. Ini satu-satu harus dijabarkan juga. Apa itu khusyuk, apa itu hudu. Khusyuknya dibagi 2 nanti. Ada khusyuk dohiri, ada khusyuk batin. Khusyuk secara dohir gimana, khusyuk secara batin gimana lagi. Panjang kan ya Pak, mau dibahasnya. Aduh, abi tasan apa? Nah, ini harus nanti setelah ini harus cari tahu. Harus cari tahu.
Karena ini di Al-Quran, artinya di firman Allahnya yang diberikan referensinya oleh Allah, penjabarannya seperti itu. Sekarang khusus secara dohir saja, kalau kita lihat di dalam pemahamnya tadi, syarat, kemudian rukun dan juga adab, itu PR lahnya. Kalau rukun kita 17 sudah tahu, rukun sholat 1 ini 2 ini. Pelajarannya fikih, maka menjadi fardu ain pelajaran fikih teh. Fardu ain. Ada tasawuf juga, ilmu tauhid juga fardu ain. 3 ilmu ini. Kenapa dijadikan hukum fardu ain? Awal mula dari malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah mempertanyakan tentang 3 hal ini. 3 hal ini menjadi satu acuan bagi kita, karena ini pelajaran dari malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat Jibril ini pasti datangnya disuruh ku Allah gitu. Untuk ujuk-ujuk dongkap ke Nabi gitu, nanya, disuruh ku Allah nanya ini. Berarti ini pelajarannya dari Allah langsung. Ya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, "Akhbirni anil iman," kabarkan kepadaku tentang iman. Di situ ada pelajaran tauhid. Al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi min ta'ala salakta. Jawabannya begitu. Hadisnya panjang itu dari riwayat Sayyidina Umar. Kemudian di situ memunculkan tentang nilai-nilai keimanan. Di situ melahirkan pelajaran ilmu tauhid. Jadi disuruh beriman, kamu harus beriman kepada Allah. Susah disuruh begitu mah. Dicari aja pelajaran tauhidnya, nanti dengan sendirinya dia akan bisa beriman. Kayak kita menyuruh kepada orang, kamu harus pergi ke gazebo, harus sampai ke sana. Ya dia tidak tahu, yang pasti kita kasih tahu, kamu ke gazebo, jalannya ke sini, kasih tahu aja jalannya, pasti akan sampai. Jadi disuruh beriman itu sebetulnya disuruh mencari tolabul iman, bukan disuruh langsung sampai, disuruh mencari jalan. Karena esensinya Al-Quran itu kan hudan, petunjuk, ya kan? Hudan itu petunjuk. Jadi orang, kamu harus beriman. Ya susah langsung begitu mah. Dikasih tahu aja caranya gitu, ilmunya. Orang ingin sampai ke Jakarta dikasih tahu aja, ke pastor terus, nanti dia sampai sendiri. Dan dia yakin, oh benar sampai. Nah ini jadi permasalahan kadang-kadang naudzubillahi min dzalik, umat Islam sendiri yang dengan sendirinya banyak membaca Quran tapi tidak ingin tahu isi Al-Quran. Ini di keimanannya, masya Allah berat nanti. Sementara dia mengaku beriman, yang khawatirnya ternyata imannya tidak diaku ku Allah. Yang saya ngaku beriman, ternyata di akhirat iman nanti tidak diaku, paling bahaya. Jadi mengaku iman boleh, tapi yang menjadi penilaian khusus di akhirat diakui tidak iman kita. Nah ini yang jadi. Maka pengakuan inilah yang menjadi legalitas kita akan selamat gitu. Pengakuan dari Allah. Karena iman ini yang menilai adalah Allah, bukan pengakuan. Ini kan tugas panjang kita nanti masuk Ramadan, tadarus Quran bagus, hatam 1 kali 10 hari, sekali 20 hari 2 kali 30 kan gitu, masak tumpeng dan sebagainya. Seberapa kali hatam 3 kali selama Ramadan. Barang ditaros ina atayna kal kausar apa artinya? Ina atayna kal kausar apa? Sementara ini banyak yang tidak tahu. Tapi hatam atau seberapa kali? Kan ironis gitu. Ya bapak-bapak yang sering baca, ibu-ibu ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, mungkin ada yang enggak tahu. Jangan tafsirnya panjang ding gitu aja. Upami surat-surat pendek yang hafal aja, coba cari tahu minimal artinya atau tafsirnya. Gitu. Tafsirnya pasti harus belajar, tidak bisa baca di terjemahnya. Muasalah itu. Nah, kembali ke situ Pak. Jadi hudan itu petunjuk dan Allah yang akan menyampaikan. Nah, keimanan ini ada. Kita tidak disuruh oleh Allah langsung beriman, mencari nilai-nilai iman aja. Ilmu iman maksudnya, ilmu iman. Jadi ilmu untuk beriman. Mana? Seperti contoh kita beriman kepada surga dan neraka. Kita dituntut untuk percaya kepada adanya surga dan neraka. Sulit orang untuk ceritakan aja tentang ahwal atau keadaan surga. Surga itu begini, nanti dengan ada yang ceritakan, dia akan percaya tuh surga itu begitu, neraka tuh begitu gitu. Diceritakan aja keadaannya, surga ada berapa, neraka ada berapa, siksaannya begini, gambar surganya begini. Nanti dengan sendirinya dia, oh saya takut ke surga, takut ke neraka, saya ingin ke surga, kan begitu. Ya, kayak seperti orang tidak disuruh upahnya berapa, silahkan kamu bekerja, kalau kualitasnya bagus nanti upahnya sesuai dengan kualitas kerjanya, kan gitu. Jadi penting ini ibu dan bapak sekalian, melahirkan tadi ahbirnya anil iman, melahirkan ilmu tauhid. Kemudian ahbirnya anil Islam, kabarkan kepada tentang Islam. Jawabannya Rasulullah sudah menjawab. Al Islam wa hiya syahadatu alla ilaha illallah wa anna Rasulullah wa hiya
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hijju baiti man istata'a sabila. Jawabannya sedekah tetap. Jadi rukun Islam disebut oleh Nabi 1 syahadat, 2 salat, 3 selesai. Benar kata malaikat Jibril. Dari sini melahirkan ilmu fikih. Dari akhbirni anil Islam melahirkan ilmu fikih. Ya. Dari akhbirni anil iman melahirkan ilmu tauhid. Kemudian yang langsung ditanya lagi akhbirni anil ihsan. Ihsan juga ditanya, apa itu ihsan? Antabudallah ka'anaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah, dan ketika kau pasti tidak melihat Allah, Allah pastikan melihatmu. Artinya ada upaya. Pelajarannya melahirkan ilmu tasawuf. Maka 3 ilmu ini menjadi hukumnya fardu ain. Fardu ain teh teu tiasa diwakilkeun. Cukup we abdi mah suami abdi nu terang, pikihna tauhidna abdi mah itu dosa tetap. Jadi setiap kita individu masing-masing harus tahu 3 ilmu ini. Nah, ini penting buat tugas kedepannya. Kemudian yang terakhir Rasulullah ditanya akhbirni anis sa'a. Kata Rasulullah al-mas'ul ya'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya hari kiamat. Jadi setelah 3 ilmu ini, artinya pertanyaannya kapan kiamat? Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat Jibril memberi informasi, maka harus percaya, harus yakin adanya hari kiamat. Itu maksudnya. Jadi 4 ini menjadi arkanuddin. Jadi 4 ini arkanuddin. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun agama. Jadi kita yang sudah beragama Islam, 4 ini harus ada. Namanya arkanuddin, rukun agama. Yang sering kita bahasanya rukun Islam, rukun iman. Ada orang yang ayah itu arkanuddin, rukun agama. Nah ini ada 4 ini, rukun agama. Jadi orang yang beragama 4 ini harus ada. Berarti ilmu tauhid tadi tentang keimanan, kemudian ilmu fikih tentang Islam tadi, akhbirni Islam. Kemudian ilmu tasawuf tentang ihsan dan percaya hari kiamat. Nah ini arkanuddin, barulah agamanya dia sudah menunaikan rukun-rukunnya. Kalau orang sudah tahu rukun-rukun sholat ada 17, kemudian 1 sengaja tidak dikerjakan, kira-kira sholatnya kumaha bu? Ibu sholatnya langsung, misalkannya langsung ruku, kita baca Fatihah, misalkan. Kira-kira atau rukun dari 17 ini 1 tidak ditunaikan. Begitu juga rukun Islam 5. Maka ini menjadi target yang sudah syahadat, sholat, puasa, zakat. Ini hajinya juga jadi pertanyaan nanti. Kalau dia mampu, maka ada orang yang mampu nanti meninggal, maka matinya Yahudi Nasrani kan, karena dia tidak menyelesaikan rukun Islam. Kalau tidak mampu ya sudah maha tahu Allah. Tapi kalau mampu, yang jadi permasalahannya ini, yang jadi masalah. Maka yang 4 ini tidak ada nilai, karena mautna Yahudi atau Saur bahasa guru agama 20 dan pada Yahudi mautna atau Nasrani ketika dia tidak menunaikan rukun yang kelima, sementara dia mampu gitu kan. Nah kembali lagi, jadi saya tidak akan menyampaikan poinnya satu-satu panjang gitu kan. Hanya rukun sholat kan 17, 1 apa 2 apa. Terus syarat sah sholat ayat 8 tahun wae. Kemudian adab sholat apa aja. Sampai adab sholat itu dilihat ketika kita berangkat dari rumah ke masjid pun ada bacaan doanya. Kan setiap kita yang berangkat ke masjid kan, mungkin ayo ngobrol nomor 1, nomor 2, nomor 3, cina ngobrol nanti kan gitu. Terus datang ke masjid kan, amin jadi ingat deh kan. Macam-macam. Poho doa nanti dari rumah ke masjid apa? Itu adab sholat. Anak obrolnya itu tadi pas kita Allahu Akbar jadi yang diingat itu. Makanya ketika kita mau mendengar menunggu qomat, tong dipakai ngobrol, pakai zikir apa, supaya nanti ketika qomat takbir teh konsen. Ieu ngobrolna yang lain-lain. Ya kudu pas Allahu Akbar teh anu diemutna nya anu tadi diobrolkeun. Da baru saja diobrolkeun. Bahkan nuju qomat ge aya nu ngobrol keneh mah. Aya nuju ngobrol. Ini ngagungkeun salat itu, ngagungkeun azan itu siar Allah, qomat juga siar Allah. Ieu mas, ya teh ahli masjid, komo nu lain ahli masjid. Ya kan? Anu di luar masjid, anu teh angkat ka masjid, anu yang ngobrol, eta mah tos pasti ieu mah ahli masjid deh. Bahkan tos aya di masjid, nu adan-adan teu dijawab, nu qomat masih keneh. Kecuali yang urgent, yang penting gitu kan, dalam arti penting teh darurat ya itu enggak jadi masalah. Ieu mah kadang-kadang ramai nu adan teh kadang nu qomat teh kadang kudu ngobrol. Ini penting Pak memahami seperti ini ya. Karena mengagungkan itu dari nilai-nilai yang bagi Allah tidak ada kecil dan besar. Tidak ada kecil dan besar.
Masya Allah ya, bayangkan aja ketika azan aja abdi ge izin ya ku setiap orang-orang di tiap masjid yang jadi muazin. Malu sebetulnya. Ada pahala yang besar bagi orang yang suka azan. Maka ini menjadi motivasi, sok gerak warantun adan, gerak diaraja adan gitu. Wios dai faktor suara dan mahroj mah gitu kan. Adapun belajar harus, tapi kalau memang hasilnya seperti itu, ya memang itu. Tapi jangan sampai tidak belajar. Ternyata Di antaranya terdengarnya suara adzan. Ini sebelum ke sholat terdengar suara adzan. Suara ini sampai kemana? Maka yang tersentuh oleh suara-suara adzan itu semuanya akan memohonkan ampunan kepada orang yang azan. Hayong tepat. Parbut mah ke adzan. Abdi ulang. Iya teh can aya adzan jam sakitu. Itu yang terkena suara. Kan kita nggak bisa memprediksi suara ini sampai kemana, ya kan? Maka munarap pajangkung-jangkung supaya faktor suaranya radiusnya terdengarnya jauh. Karena yang tersentuh oleh suara itu akan mendoakan, jangankan yang hidup, tembok oke gitu sana. Tembok jadi saksi bahkannya. Ngadoakeun itu bayangkan kepada yang sampai ada orang yang adannya 1 tahun, beberapa tahun itu ada fadilah adan lah. Ya, alhamdulillah setiap masjid sudah punya ya pakna yang suka adan. Tapi jangan sampai bergantung ke situ. Harus ada cadangan. Kalau nggak ada itu nanti kan nggak ada yang ada, ini yang berbahaya. Kembali Ibu ke tadi, mendatangkan hak-haknya sholat yang pasti jadi PR bagi kita semua. Berarti harus mendatangkan rukunnya, yang mendatangkan syaratnya, mendatangkan adabnya. Itu hak sholat secara dohir ya. Jadi fisik lah, kan bisa diajar itu. Memahami rukun sholat begini gitu kan, memahami syarat sholat begini, bisa diketahui dohirnya, bisa memahami adab-adab juga gitu. Kemudian yang keduanya ada batin, jadi tapi khusu, khudu, ikhlas, itu juga ada belajar. Tapi jangan ujuk-ujuk langsung ya yang penting mah saya ikhlas nggak bisa. Kan ada orang yang masih memberi penilaian bersedekah 50.000 jam 20.000 nya abdoken 20.000, nu penting ikhlas. Kan gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu ikhlasnya di rumah. Jadi ikhlas ini penilaian kualitas yang sudah terkumpul, jadi syarat-syaratnya. Jadi ikhlas itu ada kualitas yang paling terakhir. Kalau dibicarakan dari segi nilai amal yang besar baru ikhlas. Tidak bisa penilaiannya yang kecil tapi ikhlas, tidak bisa. 20.000 nu penting ikhlas, 50.000 tapi tidak ikhlas mah karena kan gitu. Tidak seperti itu penilaiannya dalam pelajaran agama. Prakteknya kamu harus belajar besar dulu, nanti ikhlas. Jadi tidak diponis oleh ucapan kita, amal. Saya sholat ngaji Qur'annya cuma 1 lembar daripada sajud sehari tapi ikhlas. Dengan salamar tapi padahal bisa jadi yang salamar ikhlas. Karena ikhlas itu kualitas bicaranya. Banyak dulu aja gitu. Jangan ditilai oleh kita gitu kan. Kan jadi bisa menilai orang nanti kan. Itu yang baca sujud kan ikhlas. Jadi gitu nanti menilainya. Itu yang infaknya 50.000 ikhlas kan gitu. Berarti dia yang ikhlas nantinya kan gitu. Nah ini penting memahami ini. Jangan sampai ada penyebutan-penyebutan ya, atau ria dan sebagainya. Itu bab-bab yang kaitannya dengan batin. Nah jadi ada haknya sholat tadi yang 3 sudah. Tinggal PR-nya masing-masing lah itu mah. Kemudian ada juga yang sifatnya batin, hak sholat itu. Artinya kalau ini tidak ditunaikan, ini menjadi pertanyaan nanti di akhirat, kenapa tidak ditunaikan? Karena haknya. Kayak seperti kita punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memposisikan, Allah memberikan kewajibannya yang menjadi hak manusia. Apa manusia diciptakan dan hak manusia itu diberi apa kebutuhannya di dunia itu apa? Seperti mungkin mata dengan melihat, semualah fasilitas yang dibutuhkan. Itu kewajiban Allah menunaikan hak manusia karena dia ciptaan. Tapi nanti akan ada timbal balik ketika kita kembali kepada Allah. Allah tidak akan menuntut haknya di dunia, tidak akan. Tapi nuntutnya nanti ketika kembali kepada Allah, bahwa semua yang telah diberi oleh Allah, ada yang dalam diri kita, fisik kita, nikmat itu ada yang diberikan, rumah, mobil, uang, harta benda dan sebagainya yang di luar kita. Itu ada hak-haknya juga. Nah ini menjadi pertanyaan nanti ketika kembali kepada akhirat, termasuk ibadah juga. Seperti sholat tadi. Nah ini haknya seperti apa nanti? Ditunaikan tidak? Karena Allah sudah menunaikan
kewajibannya yang menjadi hak kita, dan tinggal kita menunaikan kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah dan hak-haknya di dalamnya. Nah ini penting, hak ini tadi disampaikan adalah khusyuk, hudu, dan juga ikhlas. Saya lihat di penjabaran khusyuk ada penjabarannya lagi. Ternyata khusyuk itu ada khusyuk dohiri, ada khusyuk batini. Khusyuk dohiri digambarkan yaitu dia memfokuskan tentang kaitannya tentang yang dohir-dohir. Mana? Seperti tadi rukun sholat, syarat sholat, adab sholat. Ini panjang penjabarannya. Ketika kita melangkah dari rumah, seolah-olah kita melangkah ke masjid atau menuju kepada Allah. Nah, itu bahasanya. Sampai sebegitunya. Sampai ada doa yang diucapkan. Karena penting kita sedang menuju kepada Allah. Kepada Allah. Hakikatnya. Memang syariatnya ke masjid datangnya. Tapi hakikatnya kepada Allah. Kan kita memenuhi seruan Allah. Azan itu kan seruan siapa? Nah, ketika datang ke sini kan berarti hakikatnya dia menemui Allah. Terus dongkap kadinya, dongkap ke masjid, di pintu sampai ada masuk masjid rumah terus sampai dia duduk semua, sampai ada aturan-aturannya di dalam masjid, ada adab-adab masjid. Ya orang bisa jadi hina dan mulianya tergantung adab-adabnya. Coba aja kalau saya bertamu ke rumah Bapak, kemudian ente ketok pintu, assalamualaikum, ku abdi cobaan dibuka pintu, ternyata muka. Terus abdi calik deh, ima jamaah pengawasan, tetangga misalkan. Terus kira-kira apa? Datang yang punya rumah, Pak Haji, itu salah gitunya. Ente ketuk pintu, ente assalamualaikum duduk, pedah sohi, pedah deket, anggar penilaiannya akan salah. Wah ini nggak sopan nih, apalagi orang terpandang, apalagi orang yang punya wibawa dan sebagainya, apalagi seperti itu, apalagi ke masjid. Nah ini perasaannya kan gitu. Perasaannya kita di masjid itu seperti apa, terus dilihat oleh Allah, sehingga tidak akan timbul ngobrol kayak itu kadia, atau ngobrol yang nggak berguna apalagi ya. Bayangkan itu sedang dilihat Allah. Ini kan susah Pak seperti ini. Karena kenyataannya banyak seperti ini. Jadi fokuskan kalau ngobrol boleh, tapi yang sifatnya menjurus kepada mengingatkan Allah gitu maksudnya. Ya, yang penting-pentingnya yang sifatnya tidak dosa lah gitu maksudnya. Bukan tidak boleh ngobrolnya, tapi yang tidak boleh itu yang jadi melupakan kepada Allah. Tadinya kita mau sholatnya jadi lupa. Nah ini kan. Ini saya bahas tentang khusyuk dohiri dan khusyuk batini. Khusyuk dohiri tadi tinggal kita pelajari. Guru saya dulu mengajarkan ketika belajar sampai Al-Fatihah itu dibulak-balik terus kok tamat-tamat kan udah bisa gitu kan. Nah, ujung-ujungnya disuruh nulis. Al-Fatihah itu disuruh nulis. Kan nulis berarti kan nggak ada media, nggak ada tulisannya. Jadi nggak nyontek nih. Nyontek. Bagaimana? Ternyata latihannya betul. Ketika masuk dalam sholat, apa yang ditulis itu bisa kebayang. Maka salah satu memudahkan untuk menghafal atau mengingat itu, dia misalkan Bapak baca Quran, tahfidz belajar hafiz satu ayat aja, ditulis aja. Nanti akan mudah ingatnya lebih cepat. Dan ketika sholat itu dengan sendirinya karena ada ikhtiar berupaya menulis dan hasilnya sesuai dengan tulisan Quran seperti contoh Al-Fatihah di Quran, ketika sholat itu hasilnya beda dengan tidak ada ikhtiar tadi. Maka dia akan fokus, itu teh baru dohir Pak. Ketika kita sholat Allahu Akbar, ya kan? Yang kebayang apa? Minimal tulisannya. Karena kan yang bisa dibayangkan tulisan. Hatinya Allahu Akbar, Allah yang Maha hatinya gitu. Ya, makanya abdi ayeuna ngawurukeun teh diantaranya apa? Ingat kata guru saya, selama kita tidak mengerti bacaan sholat, maka selama itulah sholat kita tidak sempurna. Aduh, bayangkan. Maka kita ingin sholat sempurna, berupaya. Terus kita tidak hafal, Allah jadikan kesempurnaan. Ketika kita sudah menghafal, tapi tetap masih tidak hafal, maka sholatnya akan diberikan nilai oleh Allah beda dengan yang tidak menghafal. Padahal kalau ditanya dia tidak hafal, tapi sudah menghafal. Beda yang tidak ingin menghafal, yang tidak ingin tahu, maka tidak akan diberikan. Artinya Allah menilai itu, memberikan sesuatu lebih itu karena ada kerja, ada ikhtiar, meskipun kemampuannya nggak sampai. Coba artinya apa? Terus dari assalamualaikum, dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Kan ada yang nggak tahu gitu. Ya, tapi dia sudah belajar, tapi akan beda penilaiannya. Nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dohir ya Pak. Kemudian saya takut juga ketika belajar setelah dohir itu batin. Bagaimana batin? Disebutkan di dalam tafsir itu bahwa khusyuk batin itu adalah disebutkan istidoru agamatillahi wa adami tafakuri ad-dunyawi. Waduh berat ini. Maka Rasul menyampaikan as-sholatu mi'rajul mu'minin itu enggak sembarangan ternyata. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu naiknya seseorang, ya kan? Mi'raj itu naik, mukminin. Jadi seolah-olah kalau Rasulullah itu menuju tepang yang Allah gitu, nuju gitu. Kan gitu Rasulullah begitu, sehingga dia menyebutkan Rasulullah salat itu kalau saya salat itu
saking dia rindu ketemu Allah lagi, maka Rasulullah sering sholat. Karena di dalam sholat itu seolah-olah dia sedang menuju Allah ketika menerima perintah sholat itu. Jadi sholat deh, sholat. Kayak seperti Bapak ketemu dengan seorang pejabat yang ngasih misalkan sesuatu kebutuhan, wah ini lebih dari cukup, bahkan lebih, gitu kan? Ingin ketemu lagi nggak Pak? Ingin ketemu lagi ya? Terus disuruh, Pak kesini lagi ya besok. Jangan besok, sekarang aja. Kan gitu? Karena ada sesuatu yang mau dikasih, pasti kan merindukan kan? Artinya apa? Membayangkan ketemu dengan Bapak ini orangnya baik dan sebagainya, ngasihnya sopan dan sebagainya. Apalagi Allah gitu kan. Kalau kita bayangkan, kita bangun tidur aja tidak minta ngedip mata kita normal, tarikan napas kita tidak minta kepada Allah normalkeun nya, kemudian ngaliuk dan sebagainya, langkah kaki tidak minta, tapi ku Allah diberi dengan ya cuma-cuma. Padahal kita tidak berdoa. Ngiceupna normal, tarikan napasnya normal, melangkah normal, kan semuanya fasilitas yang ada di tubuh kita diberikan dengan normal, padahal tidak minta. Badai teu bager kumaha. Ada yang mau Pak di sini diberikan 1 juta, tapi ngiceupna sajam sekali. Aya teh. Sajam sekali. Moal bisa angkat-angkatan. Bapak naik mobil nuju ngiceup ayeuna peureumna sajam. Mukana sajam. Kira-kira kumaha? Menuju naik mobil di tol, ayeuna usum peureum tos sajam. Aduh, berarti laliren heula ngadadak lampu merah di tol. Da peureum kan sieun nabrak. Kan gitu. Coba bayangkan ku Allah jedanya itu diatur tanpa ada yang minta. Enakeun kayak gitu. Tuh kalau diukur dengan duniawi gitu, kadang-kadang kita kan tahu orang yang ketika sehat itu lebih mahal tuh kadang-kadang nuju teu damang. Nuju sehat mah kadang-kadang teu apal nilai sehat. Apa nilai sehatnya nuju teu damang, harus dikorbankan. Nanti Bapak ini bisa sembuh penyakitnya Pak, ini biayanya 5 juta, biarin lah. Yang penting saya sembuh. Bayangkan aja. Padahal Rasulullah sampaikan ispa umardokum bisadaqah. Kalau sakit ya jangan dulu ke dokter, coba diikhtiarkan hakikatnya ke Allah, sedekah, kemudian diniatkan. Ini guru saya ngasih saran seperti itu. Biasanya ya gitu, jarang kita ke situ ya. Coba Ibu kalau konsultasi ke dokter, Ibu penyakit Ibu mah sok sodakoh we, gitu tuh Bu. Ayah gitu. Mau apa sih? Suruhnya tentang dohir-dohir aja. Obatnya ini, diminum ini. Wah, semua itu aturan-aturannya aturan dohir. Tapi kalau datang ke kiai ya beda gitu. Kata Nabi, isfa umardokum bisadaqah. Carilah kesembuhanmu dengan sedekah. Dan yang menyembuhkan tetap bukan dokter, tetap bukan obat. Allah tetap. Maka ketika kita sedekah, ya Allah dengan sedekah saya ini sembuhkan penyakit saya. Bisa. Nah, bisa. Ya memang udah bukan ku sedekah sembuh. Kan ku Allah teh. Kan ngadoa kan? Tetap Ibu nuang landong, Bapak minum obat kan? Baca doa kan tetap. Berarti kan hakikatnya bukan dengan doa, dengan obat kata, dengan dokter bukan. Nah, hari sedekah jadi ini, jadi lain kan? Nah, ada lagi yang meminta doa ke kiai. Aduh, ku kiai, tetap Pak Kiai doa. Ke Pak Kiainya berdoa, ya Allah sembuhkan ini jamaah saya. Kan gitu ngadoanya tetap, bukan ku kiai tetap. Tapi jadi salah pemikirannya kadang-kadang. Hari minta saya ke kiai jadi salah. Hari minta obat ke dokter asa bener. Kan gitu ya Pak? Tuh, betul nggak? Ini guru saya amanat begitu. Sekali-kali mah sampaikan. Kadang-kadang di pikiran mindset kita kan gitu. Sok tuh tedamang jantung tuh ke kiai, kela salah. Padahal bisa juga ke kiai didoakan ke kiai sembuh misalkan ya. Bisa. Tapi mindset kita kan seperti itu kadang. Jadi ketika beda teh asa salah. Asa salah. Sedekah nilai pahalanya ada di akhiratnya. Terus ayeuna silaturahmi dengan kiai. Bayangkan kalau dilihat dalam hadis, ketemu dengan ulama, salamnya lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kiai, kemudian kiai pasti menjawab. Ketika kita assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Tapi pasti ada tambahan, karena kiai tahu menjawab itu harus lebih baik, paling tidak sama. Maka jaminan keselamatan dari ulama ini menjaminkan selamat. Waalaikumsalam, semoga kamu pun selamat. Warahmatullahi, semoga kamu dapat rahmat Allah. Kata guru saya, ibadah orang mah belum tentu menjadi jaminan keselamatan. Ibadah kita mah belum tentu jadi Allah teh nyaah ka urang, karena ada salah dalam ibadahnya. Tapi jawaban salam dari Pak Kiai ini bisa menentukan kamu mendapatkan keselamatan, kamu bisa mendapatkan rahmat dan wabarakatuh, mendapatkan keberkahan. Karena Kiai ini ya beda kan dengan orang biasa. Artinya yang sehari-harinya tidak lihat media sekarang seperti teknologi sekarang yang canggih seperti ini sekarang. HPG kadang-kadang yang di kampung makan karena ningali HP, karena ningali seolah-olah sehari-harinya ngajar pulang lagi itu nggak jawab ketika kita salam. Terus ada silaturahmi lagi, pan ini teh nilainya besar, ya
Itu makanya pantas ada satu keterangan ada setan yang takut dengan orang yang tidur tapi henteu sieun ku jalmi nu salat. Kan ada kan keterangannya. Kalau diceritakan panjang. Kenapa? Dah salatna ge salah, enggak usah diganggu itu mah. Kata setan, udah enggak usah diganggu, salah itu salat itu mau diterima. Tahu kenapa kamu enggak jadi ngegoda? Gitu. Saya balik lagi. Bukan mau ngegoda yang sholat. Ada yang tidurnya pakai adab, baca doa. Siap. Nanti yang tidur ini kalau dia terlewati oleh setan itu, ketika dia itu bangun, nanti akan memberitahu yang sholatnya salah. Akhirnya jadi benar. Nah, setan nggak mau yang sholatnya salah tadi menjadi benar. Makanya saya balik lagi kata setan. Nggak jadi ngegoda kepada orang yang sholat, karena harus melewati orang yang tidur. Orang yang tidurnya ini ulama. Ulama yang kalau dilewati dia bangun seolah-olah gitu. Ilustrasinya begitu Pak. Kalau bangun nanti melihat ini salah salatnya, akan ngasih tahu nanti dan akan ngasih tahu. Jadi dia benar. Nah jadi ibadahnya diterima kan begitu. Ada satu kisah begitu. Masya Allahnya aya nu sieun kuno bobo nya Pak setan teh, tapi teu sieun kuno salat. Nah itu Masya Allah. Kembali Bu. Ini ketika husu batin saya baca di tafsir jalan tuh. Ternyata istidoru adomatillah menghadirkan keagungan Allah wa adami atafakuri adunyawi wa masya Allah, dan tidak boleh berpikir duniawi. Kumaha? Sholatnya bukan tidak boleh mengingat, tapi mikir. Mikir itu bedanya gini. Contoh Bapak sholat di sini ingat ke anak, ingat kan? Ingat ke rumah, ingat ke mobil, ingat ke ini, ingat ke pekerjaan. Yang tidak boleh itu mikir begini. Nanti saya ingat ke mobil, mobil nanti saya mau cucinya di ini, tak mikir gitu loh. Kadang ada yang gini, sholatnya saya mah suka ingat ke pasar, gak boleh, itu tuh berarti husu. Dia sendiri nggak tahu husu itu seperti apa. Ya, artinya apa? Tidak boleh memikirkan dunia itu, jadi ya terus panjang. Jadi ketika sholat, mikir gitu. Sayyidina Ali juga begitu kan, ketika sholat 2 rakaat nanti diberi hadiah. Kalau husu nanti diberikan kain warna apa, pas beres assalamualaikum kan langsung warna ini. Oh berarti kamu tadi lagi sholat. Kalau nanti ditawarin tuh udah mikir ke Sayyidina Ali itu karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu begitu. Apalagi orang kan. Sok levelnya gimana? Bukan tidak boleh ingat kan sok aya nu kitu. Sok husunya gitu. Abi mah sholatnya sok ingat wae. Waktu husu gitu teh. Manehna ge sarupa. Kalau sholatnya ingat kan sama itu. Jadi yang tidak boleh wa adami tafakur. Tafakur teh berpikir teh kan seperti kita disuruh Allah tafakur ya Bu ya. Kan di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa inna fi dzalika ayatin liqaumin. Akhirnya tafakur. Ya tafakur teh kudu mikir, ini teh jadi berpasangan dari mana? Jadi apa asal usul lah gitu maksudnya, asal usul. Kalau kita berpikir manusia jangan ini manusia begini ya, udah dari mana dia asalnya terus proses, itu berpikir namanya. Kalau lihat langit mah semuanya juga lihat langit, tapi mikir henteu, nah itu yang jadi permasalahan. Ya. Dipikir tidaknya, lihat bumi, lihat semua ciptaan Allah kan? Kan semua lihat ciptaan Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan. Ada yang dipikir, ada yang tidak, itu permasalahannya. Kalau melihat malah melihat semuanya, tapi berpikir beda. Waduh, ini lihat tangkal tomat ininya hijau tapi ada yang warna koneng, ada yang warna merah, ada yang ini kok daunnya nggak ada yang warna merah. Tomatnya tangkalan coba buah naga ininya ungu, ini siga kaktus hijau, teu aya itu nanti ungu teu aya. Keluar warna ungu lagi tidak ada, tapi hijau, tapi keluar warna ungu. Kumaha bisa kita ditapakuran gitu, ditapakuran dipikir. Kan gitu. Al-Quran kan menyuruh begitu. Jadi bukan tidak boleh mengingat, pasti ingat. Kata guru saya, kalau sholat teringat karena sesuatu berarti etama pingsan sholatnya. Jadi jangan sampai kita menilai orang. Kalau ada orang yang informasi ke kita, saya kalau sholat ingat ke pasar, berarti gak husu. Jangan. Yang gak husu itu begini, setelah dia ke pasar nanti beli ini, menuju sholatnya gitu. Jadi menuju sholatnya gak ada program ibu-ibu. Teacan sholat teh gaduh program, ayeuna nya teh gaduh programnya. Bang, sholat teh masuk, nanti ka pasar teh meser entong kita kan mahal teuing ayeuna terus. Itu jadi selesai assalamualaikum, langsung sudah catatan teh udah. Da atos tadi di sholat ya. Memanage atau ya memprogram gitu, rencana gitu. Bisa begitu kan? Merencanakan perbuatan di sholat di dalam
bisa begitu. Itu setan, masya Allah, itu kuatnya. Makanya di tafsir tuh banyak ceritakan setan tuh nggak goda. Makanya ada ikhtiar-ikhtiar, saya baca di tafsir, salah satunya punten ibu bapak, ada di tafsir ikhtiar, di dalam tafsir di kitab juga ada, kita membaca An-Nas, Qul a'udzu birabbil. Nah, itu salah satunya. Kemudian Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, itu juga di Al-Qur'an ada. Itu salah satunya ikhtiar. Tong ngajago. Kan kita minta perlindungan kepada Allah. Ini setan tuh gak kelihatan, sedangkan dia akan datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Bari dekat tinggal, kabayang teh Pak. Dekat tinggal. Maka ikhtiarnya masya Allah. Seperti itulah kita minta perlindungan kepada Allah kan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan juga ayah durun kan hadir ya, meyakini kita bahwa setan itu hadir. Buktinya apa? Tadi ketika belum sholat teu emut, tapi ayeuna menuju Allahu Akbar jadi emut. Itu teh hadir setan yang pasti. Sok sabinya planning bahasa terus dia bade sasapedahan, bade momotoran, bade angkat ke anu, bade tamasa berarti Pak. Nuju angkat mah teh. Nah, itulah ya. Nah, ternyata ini mah susah Pak. Kita mah diusahakan, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, khusyuk itu khusyuk dohir aja dulu upayakan. Khusyuk yang dohir. Artinya gini, kalau kita takbir, contoh ibu ya Bapak, Allahu Akbar, minimal tulisan Allahu Akbar kelayang dan artinya kan gitu. Jadi itu yang dohir kan, yang bisa dipelajari. Nanti ketika sholat gitu kan, terus baca apa? Iftitah, surat Fatihah, surat pendek, ruku. Nah, ketika posisi berdiri, dia mikir ketika qul huwallahu ahad, baru setelah itu baru dia mikir, setelah ini saya ruku. Jadi urutan itu, planning itu diingat. Setelah ruku, ini saya mau itidak, sami Allah, terus aja. Akhirnya sampai selesai. Kata Imam Syafi'i, secara dohir aja dulu itu. Imam Syafi'i mengatakan itu ikhtiarnya kita aja dulu. Nanti yang batin oleh Allah dibenahi. Yang batin dibenahi. Nah, jadi kan bisa diajar itu Pak, bisa diajar Pak, itu mau bisa. Semua silakan Bapak dilihat tulisannya kan, Al-Fatihah dilihat juga, artinya juga bisa dipelajari. Kalau bisa ibu laporannya ke ayahnya atau ke suaminya, Pak, kupingkeun abdi bade diajar ngartikeun bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Terus Al-Fatihah, mamah bade nalar ye surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, bapaknya dengarkeun. Terus bapaknya juga membaca, ibunya yang dengarkeun, kan bagus kan? Osok teu kitu Bu. Duka itu. Nu osok tapi henteu eta wallahu alam nya. Nu osok tapi henteu wallahu alam. Sok atuh diajar gitu surat-surat pendek mah nya urang teh bade euy ka Allah. Bacaan surat kita sudah sering dibaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, apal, Al-Kausar apa. Tapi Bapak can apa artinya? Orang cobaan ngapalkeun karena Bapak setiap baca salat duha tahajud eta wae nu apal suratnya kan mau mungkin baca yang tidak hafal kan? Iya, eta sok eta dikualitaskeun lah gitu. Ya idealnya semuanya, itu idealnya mah. Nah, ideal mah bicaranya susah kalau bahasa ideal mah. Nah, itu kembali ternyata khusyuk secara batin. Kalau khusyuk secara dohir tadi kan khusyuk dibagi dua. Ini di tafsirnya atamasuku bil adab wal akan wasurut, makanya kamu berpegang teguh aja. Kalau khusyuk dohir itu berpegang teguh kepada adab, rukun dan syaratnya. Itu karena bisa dipelajari. Berarti harus tahu itu. Kemudian khusyuk yang dohir, yang batini, wa amma khusyuk al-batini yaitu istidor adomatillah, menghadirkan keagungan Allah, wa adami tafakur duniawiyah, dan tidak ada pemikiran berpikir dunia. Nah, ini susah, itu memang batin, masalahnya batin. Karena kan nilai-nilai pahala kan harus masuk ke batin. Sementara ini kita sering yang masuk ke hati teh nilai-nilai perkara duniawi. Maka susah memang lawan. Maka diikhtiaran, dilawan. Saya juga khawatir kadang-kadang nu salamet ke Allah teh ilaman atallah biqalbin salim, yang hatinya bukan yang fisiknya ini. Terus kumaha hati teh nu salamet teh dibahas. Sementara itu yang dijaminkan oleh Allah ilaman atallah biqalbin salim. Qalbin salim teh nu kumaha? Harus dicari tahu karena ini perintah Allah. Nah, inilah mudah-mudahan kita tidak mengesampingkan ibadah dohir, bukan, tapi kita juga berupaya gitu kan, yang dohir dan batin semuanya digarap, karena fisik kita dengan ruhani kita, jasmani yang ada dalam diri kita. Nanti itu akan menjadi satu pertimbangan di akhirat tentang ibadah. Semua yang dilakukan oleh kita, ibadahnya tidak terlepas dohir dan batin, karena ada ruhani, ada jas, semuanya ada hak-haknya. Itu kalau mau dibahas. Jadi itulah mungkin secara gambaran saja. Yang terakhir saya baca surat Al-Mu'minun. Itu ada qad aflaha mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Apa? Ya, khoshi'un ya. Dengan saya baca tadi sepintas dengan al-ayat alladzi yukallimu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yu'atu al miskin. Terus saya baca itu tadi tafsirnya. Ternyata khawatir juga Pak orang yang well itunya, fawailul lil musallin, cilaka
Wail itu kata al-mazmum, kata cercaan dari Allah kepada orang yang sholat. Bayangkan, orang yang sholat aja dicerca atau dicaci, bayangkan. Yang sholat dicaci, mazmum kata. Wail itu bahasa mazmum. Jadi caci maki Allah kepada orang yang sholat. Ari teh sholat mah udah jangan dibahas itu mah. Ini yang sholat aja. Maka ditafsirnya diantaranya, ya, ayat yuakhiru an awqatiha, yaitu yang mengakhirkan waktu. Jadi haroreha jam 12, jam setengah 2 pamong ieu salat isya menuju debat presiden ke itunya bisi gitu, bapak ke debat presiden tanggung lah nanti ya jam 10 ge teu naon. Apa debat presiden itu jam seberapa? Kayak begini hari terakhir deh resep politik maka nonton ari teh beres we jam 8 innalillahi kumaha tah cing. Awas hati-hati kan kesenangan ini aduh masalah jadi diagungkan. Itu bahasa well. Terus we urang teh salat kan merasa aman. Ayeuna tos beres nontonna gitu kan. Baru salat setengah 10 atau jam 9 Isya. Padahal Allah sedang mencaci dia. Kira-kira kumaha Bu? Aduh, kan itu rumah was urang karena tidak tahu. Itu diantaranya. Kita nggak geser Bu. Kita ujung-ujungnya setan teh menggeser-geser. Tos we 1 jam 2 jam, ke ujung-ujungnya meninggalkan. Ujung-ujungnya Maka hati-hati ketika senang karena dunia teh naon macam-macam lah. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu yang sudah tahu urusan dunia mah senang. Saya teh jadi ngahirkeun, senang ini. Berarti bertolak belakang wal akhiratu khairul minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tetap orang mah malah ngambil dunia lebih baik daripada akhirat gitu. Tetap bahasanya begitu aja. Apapun yang menjadi akhirat diakhirkan, enggak ada lagi urusannya dunia. Tos gambarannya karena akhirat jeung dunia. Jadi nanti pesen nonton debat boleh, tapi tong ayo sholat berjamaah heula paruman kayak gini. Tinggal kembali masing-masing apakah nanti sholatnya mau dicaci atau tidak. Ya tinggal nanti respon adzan Isya kira-kira pinuh teu masjid. Karena debat nanti sebelumnya ada yang begitu. Nah, ini kembali ke masing-masing. Saya hanya menyampaikan itulah bahasa fawailul lil musallin. Dan diantaranya yang khawatirnya dia termasuk orang yang munafikin. Apa munafikin? Artinya apa? Tidak ada keimanan di dalam dirinya. Dari karena tidak mengagungkan. Kata guru saya, bukan mengerjakan sholat kamu sebagai ciri orang beriman, tapi kamu mengagungkan sholat tidak. Itu bedanya. Jadi mengerjakan sholat dengan mengagungkan sholat beda. Ibu datang Bapak Lurah dengan datang Bapak Gubernur sami teu? Beda. Wah ini mah kan Pak Gubernur si siapa aja beda. Datang Pak RT ke rumah ibu, uyos. Nah Pak RT nya pejabat sama. Inilah hal-hal yang kadang-kadang kita mengagungkan dalam ibadah yang kurang. Ngaji Quran nanti tadarusan, berapa banyak Al-Quranan disimpan di bawah. Terus Pak, saya di pesantren nggak ada pelajarannya. Nyandak kieu we, ku hiji ge dicarekan. Kieu kudu bade ngaos teh. Aduh, terus bade ngaos teh dikieu heula, dicium heula. Eta ada bukan? Aya tangan kiai dicium aya Al-Qur'an tuh jadi sumber petunjuk. Cobi Quran bade ngaos dicium teu kenging. Aya nu masih artos ka ibu 100.000 dicium mah. Tinggal tuh persahabat itu, Pak dicium segala rupa. Eta artos teh ya. Anehnya karena dunia begitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita mengagungkan itu. Jadi intinya bukan itunya mengagungkan. Gitu. Ya seperti sekarang peringatan itu dalam rangka mengagung. Fazakir fa inna dzikra tanpa mu'minin, Rajaban, Maulid itu semua adalah dalam rangka fazakir. Ingatkan fa inna dzikra tanpa mu'minin. Karena mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang kecuali untuk beriman. Ya itu. Makanya kadang-kadang ada yang di komen peringatan hari 17 Agustus teu di komen. Kan gitu. 17 Agustus teu di komen. Tapi peringatan yang lain masih ada yang komen. Padahal peringatan ini untuk mengingat siapa? Mengingat ini, mengingat yang ujung-ujungnya kepada Allah. Ya, jadi mengagungkan tempat seperti sekarang. Ibu punten terakhir ya. Ini bulan apa? Rajab. Di At-Taubah ayat 30 genep ini disebutkan 4 ini Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 yang dimuliakan. Di tafsir disebutkan siapa yang berbuat dosa sengaja di 4 bulan ini Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Catatan malaikat kata Allah, catat dia dosa besar. Karena kan ada yang nggak tahu, jadi biasa-biasa, nganggap dosa itu dosa kecil, ya kan? Padahal catatannya menjadi dosa
Begitu juga masuk bulan Rajab, amalnya berbeda pahalanya dengan di luar bulan yang 4 tadi. Karena itulah inna iddatas syuhuri indallahi isna saron fi kitabillah yaumul samawati wal ardi minha arba'atun hurum dari kadinul qayyim. Nanti orang beragama itu ketika melihat masuk ke 4 bulan ini, dia beragamanya sama atau tidak amalnya. Ketika beda, berarti dia menegakkan agama. Karena Allah menjunjung tinggi 4 bulan ini di luar yang 8. Kan gitu. Seperti ibu di Mekah, sholatnya berapa? 1 rakaat berbanding 100 ribu. Karena ibu mengagumkan, jadi ibu tuh sering sholatnya. Karena pahalanya 1 rakaat 100 ribu. Di Madinah 1000. Jadi ibu getol karena pahalanya 100 ribu. Itu tuh mengagumkan tempat karena Allah yang menyebutkan melalui sabda nabinya di sana menjadi berbanding sekian. Begitu juga dosanya sama. Dosa sekali jadi 100 ribu. Jangan pahalanya aja itu. Sama di dalam bulan Rajab beramalnya pahalanya besar, dosanya juga wizron aziman katanya. Menjadi dosa maka hati-hati ini Rajab kita udah mau habis ya. Sebentar lagi ya Rajab ini, hati-hati harus selektif ini. Oh ini dosa-dosa kecil menjadi dosa besar. Maka motivasi menjadi amal baik juga menjadi meningkat karena pahalanya berlipat ganda. Itulah PR saja sebetulnya. Saya juga sama belajar dengan memahami itu tadi yang tadi mendatangkan hak-haknya sholat. Tinggal kita masing-masing cari guru gitu kan, cari guru apa itu yang dipelajari. Nanti akan ada bedanya. Ketika kita thalabul ilmi berkaitan dengan sholat, maka ilmunya pun jadi wajib. Ya, sejauh mana? Terus saja diperdalam. Karena tidak akan ada habis-habisnya pelajaran ilmu ibadah itu. Tidak akan ada. Mudah-mudahan dengan disampaikan seperti ini, mengingatkan kita lebih perhatian lagi terutama di bulan Rajab ini atas ibadah yaitu sholat dengan dikualitaskan. Artinya selain kuantitas juga ya. Yang pasti benar bimbingan Allah, yang salah pasti kebodohan dan kehilafan saya sendiri. Untuk afdolnya saya mau sudah lebih ini lagi guru orang tua juga pengganti ya ada Pak Kiai di sini ketua MUI yang nanti berdoa karena keberkahan adanya di usia yang sudah sepuh karena ibadahnya sudah lebih dahulu. Abdi mana lahir Pak Kiai mah terus ibadah jadi berkahnya pasti banyak yang sepuh. Maka sering-seringlah minta doa kepada usianya yang lebih tua ya. Jangan merasa suci, wah tua ke ibadahnya jarang. Abdi mah sering jangan ya karena kita belum lahir itu mah udah ibadah gitu. Ciri selamat manusia sering diantaranya minta doa kepada orang yang usianya lebih sepuh apalagi ahli ibadah. Maka sikap sakitu penginten di abdi hapunten sebagai kalebatan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa udah. Simpel doa Rajab. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Uli yang telah menyampaikan tujuannya. Semoga apa yang beliau sampaikan ada guna dan manfaatnya untuk kita sekalian dan akan kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari serta menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup acara ini kami persilahkan kepada Bapak Ketua MUI untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah. Sedikit nulis katanya yang ceramah saya datang. Saya tahu lagi nakal-nakalnya atau tahu nakal-nakalnya yang belum tahu dosa. Habis mandi lari-lari di rumahnya di Mararaje, di Gang, dekat Alkona. Karena saya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini 4 kali. Tahu ini, kalau habis mandi dia mau pakai celana. Tahu-tahu ke sini datang ke tempat ketemu lagi puluhan tahun. Sudah mau pesantren, katanya siapa yang dipilih? Mulis yang mana? Ya suka lari-lari dulu untuk dia. Ya, jangan yang soleh, diam saja saya bilang. Yang banyak bicara, yang banyak lari, yang kuat. Dia tidak dia. Jadi saya walaupun tahu kecilnya nakalnya, sekarang jadi orang soleh, orang pintar, terdatang. Iya. Ibunya Mukhlis itu ngaji sama saya di Mararaje. Ya, nanti jadi saya tahu. Bapak mah juga bapak pilot bapaknya, saya tahu. Sopir angkot, jumlah anaknya juga. Jadi saya tahu betul, alhamdulillah. Ilmunya tinggi tuh. Kalau mau cari yang dibahas oleh Mulis tadi 4 bulan itu saya kebetulan
buku Riyadhus Shalihin. Itu di situ ada yang sudah diterjemahkan banyak, tebal 1 tutup kira-kira 5 kilo mungkin buku itu 4 buah sudah itu. Saya baca di bab buku pertama itu membahas 40. Kenapa ada masuk Ramadan? Saya bilang gitu. Iya. Dan tadi itu sebenarnya dan yang terakhir juga itu dulu kaidah itu 4. Kok apa ini? Kenapa ada masuk ke bulan Ramadan? Saya bilang itu lagi banyak. Tapi dibahas itu kan 4 itu betul. 4 itu 4 bulan yang dihormati. Nah, jadi siapapun orangnya harus dihargai. Jangan menyepelekan, ya. Saya kadang-kadang tidak kafirin manusia biasa kok tidak menghargai. Dan dihargai orang itu masih ada menghargai gitu. Ya. Saya alhamdulillah. Jadi sampai kini ngajar sedikit istiqomah di HP dari tahun 85 sampai hari ini. Setiap hari Sabtu itu tidak bisa diganggu saya. Harus di istiqomah. Yang ngajar jadi ajarnya ibu-ibu. Ada yang dari ujung Berung, ibu di mana? Di ujung Berung, ibu di mana? Di sana di Buah Batu, di situ di mana? Dia, kok jauh-jauh pedagang pasar bu? Tidak ada yang istimewa, ibu-ibu itu dari jam 1 sampai asar, gitu. Jadi kan hari Sabtu saya bingung kalau ada yang undang hari Sabtu, sudah duhur mah tidak bisa. Saya lebih penting ngajar itu daripada yang cara belajar. Nah, kemudian satu lagi, ibu-ibu lagi semua, maaf. Tidak ada bapak-bapak satu pun. Ibu-ibu hakim dan keluarga pengadilan. Aduh, susah-susah ngomongnya. Dulu pada saya ditunjuk-tunjuk, ibu minta maaf. Wakil Ketua Mahkamah Agung suaminya, Tommy Bustomi Sarjana Hukum. Ibunya itu luar biasa. Lu kalau ada apa-apa, terus diperhatikan apa? Itu. Setiap ngaji selalu ada bungkusan, selalu bawa bungkusan. Wah kenapa? Itu ibunya tukang makan. Saya bilang tidak selalu ada. Ini dikenang-kenang saling hargai menghargai. Ya. Makasih. Saya tidak mau minta doa atau tadi minta tadi. Baik tadi nyinggung pilpres segala macam. Doanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu intinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Kami bisa hadir di tempat ini ya Allah karena ridho-Mu, kasih sayang-Mu semata. Kami diberikan sehat lahir dan batin sehingga kami bisa duduk di tempat yang mulia ini. Bahkan tadi sudah mendapatkan ilmu yang manfaat. Sekalipun disampaikan oleh anak tanya seciptakan daya bahwa ilmu itu jangan melihat orang hebat, tapi sumber yang disampaikan adalah benar, itu harus dipatuhi, harus diyakini, dan insya Allah akan diamalkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan anak Muflis tadi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa kami tertib dan bisa kami bacakan, kami bisa laksanakan dan kami bisa pertahankan dan bisa dicurahkan pada orang lain. Allahumma ya Allah, berikan kebaikan untuk kami semua di dunia ini. Saat ini kami sedang berhadapan dengan ibadah yang wailul muhdah, sedang mengurus negara, mencari pemimpin. Mudah-mudahan ya Allah, pemimpin-pemimpin yang kami dapatkan mulai dari tingkat DPR perwakilan yang tingkat daerah sampai ke pusat sana, dan 1-2 kursi yang diisi oleh 2 manusia, wakil ketua dan presiden. Mudah-mudahan mereka semua adalah orang-orang yang sidik, amanah, fatonah dan tampil. Allahumma ya Allah ya Rabbana, satu pasukan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa bertahankan dulu mana yang benar diikuti dan mana-mana yang salah kami mampu menjauhkan diri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yahiyatul Bapak yang telah doa. Semoga doa kita diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak halangan suatu apa. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala